Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 11/4. Saya ingin melanjutkan pembuatan video yaitu peradaban Aztec. Yang pertama, letak geografis dan kondisi alam. Peradaban Aztec berkembang di wilayah Meksiko Tengah, khususnya di lembah Meksiko atau Valley of Mexico. Ibu kota mereka adalah Tenochtitlan yang sekarang menjadi Mexico City. Daerahnya berupa dataran tinggi vulkanik dengan banyak danau yang membuat tanahnya subur untuk pertanian. Meskipun dikelilingi pegunungan, masyarakat Aztec mampu beradaptasi dengan membangun pulau buatan untuk bercocok tanam yang disebut Chinampa. Kondisi geografis penting yang pertama itu ada Danau Texcoco menjadi pusat kehidupan dan perdagangan. Iklim relatif sejuk, cocok untuk tanaman jagung, kacang, dan juga cabai. Letak strategis membuat Aztec berkembang menjadi kaisar yang menguasai banyak wilayah di Mesoamerika. Kedua, asal-usul dan perkembangan sejarah. Asal-usul bangsa Aztec merupakan suku Aztec menyebut diri mereka Meksika, berasal dari daerah utara bernama Aztlan, atau menurut legenda mereka berpindah ke selatan dan tiba di lembah Meksiko sekitar abad ke-13 Masehi. Ketika tiba, wilayah itu sudah dikuasai suku-suku lain, tetapi bangsa Aztec dikenal tangguh dan cerdas, sehingga perlahan-lahan mereka menjadi berkuasa. Yang B, pendirian kota Tenochtitlan. Menurut legenda, mereka mendirikan ibu kota Tenochtitlan pada sekitar 1325 Masehi, di tempat di mana mereka melihat elang memakan ular di atas kaktus. Lambang ini sekarang menjadi simbol bendera Meksiko. Tenochtitlan menjadi kota terencana dan termakmur di dunia kuno, dengan kanal, jembatan, dan pasar besar. Yang C, puncak kejayaan. Puncak kejayaan Aztec terjadi pada masa Montezuma I pada sekitar 1440 hingga 1469 dan Montezuma II pada sekitar 1502 hingga 1520 Masehi. Aztec membentuk aliansi militer atau Triple Alliance dengan dua kota lain, Texcoco dan Tlacopan, untuk menaklukkan wilayah sekitar. Kekaisaran Aztec meluas hingga menguasai sebagian besar Meksiko Tengah dengan sistem pajak dan upeti dari daerah taklukan. D. Keruntuhan peradaban. Tahun 1519, bangsa Spanyol di bawah Hernan Cortes datang ke Meksiko. Awalnya, Aztec menyangka orang Spanyol adalah utusan dewa Quetzalcoatl. Setelah konflik dan wabah penyakit, Tenochtitlan ditaklukkan tahun 1521. Dengan jatuhnya Tenochtitlan, peradaban Aztec berakhir dan Meksiko menjadi koloni Spanyol. 3. Pemerintahan dan politik. Sistem pemerintahan berbentuk monarki teokratik, artinya raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Raja disebut Huitlacoani atau penguasa agung. Raja dibantu oleh dewan bangsawan, panglima militer, dan kepala pendeta. Setiap daerah taklukan harus membayar upeti atau pajak barang seperti hasil pertanian, tekstil, atau logam. Aztec juga memiliki sistem hukum tertulis dengan hukuman tegas untuk pencurian, pembunuhan, atau pemberontakan. 4. Kehidupan sosial dan ekonomi. Struktur sosial. Yang pertama itu ada kaisar atau Huitlacoani, pemimpin tertinggi dianggap suci. 2. Bangsawan atau pipiltin, pejabat tinggi, pendeta, dan pemimpin militer. Yang ketiga, rakyat biasa atau makewaltin, atau pengrajin, petani, dan juga pedagang. Yang keempat, ada budak atau tlakotin, tawanan perang atau orang yang berutang. B. Kehidupan ekonomi. Pertanian menjadi dasar ekonomi. Tanaman utamanya itu seperti jagung atau maize, kacang, labu, cabai, dan juga tomat. Inovasinya itu ada Chinampa, yaitu ladang terapung di atas danau. Perdagangan sangat maju, baik antar kota maupun antar suku. Mereka memiliki pasar besar bernama Tlatelolco, tempat ribuan orang berdagang. Mata uang menggunakan biji kakao dan lembar kain atau kuahtli. 5. Kehidupan agama dan kepercayaan. Agama Aztec bersifat politeisme atau percaya banyak dewa. Dewa-dewa utamanya itu ada Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang. Selanjutnya ada Tlaloc atau dewa hujan dan kesuburan. Selanjutnya ada Quetzalcoatl, dewa kebijaksanaan dan angin, dilambangkan sebagai ular berbulu. Mereka percaya bahwa matahari membutuhkan darah manusia untuk tetap bersinar sehingga melakukan ritual pengorbanan manusia atau human sacrifice.
Upacara dilakukan di puncak kuil piramida bertingkat seperti Templo Mayor di Tenochtitlan. Kalender Aztec terdiri dari kalender ritual 260 hari untuk kegiatan keagamaan, kalender matahari sekitar 365 hari untuk pertanian. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengembangkan astronomi untuk menentukan musim tanam dan waktu upacara keagamaan. Yang kedua, mengenal sistem penanggalan ganda atau solar dan ritual kalender. Memiliki sistem tulisan gambar atau piktografik untuk mencatat sejarah dan upacara. Memiliki kemajuan dalam arsitektur, teknik, dan pertanian. B. Kesenian. Seni Aztec banyak berkaitan dengan agama dan simbolisme. Mereka membuat patung, ukiran batu, topeng, dan lukisan mural. Yang ketiga, ada musik dan tarian digunakan untuk upacara ritual. Yang C, arsitektur. Membangun piramida besar, kuil, jalan kanal, dan jembatan kayu raksasa di Tenochtitlan. Kuil utamanya itu ada Templo Mayor didedikasikan untuk dewa Huitzilopochtli dan Tlaloc. 7. Peninggalan penting peradaban Aztec, Tenochtitlan. Kota megah dengan sistem kanal dan jalan air yang canggih. Yang kedua ada Templo Mayor, kuil utama tempat upacara keagamaan dan pengorbanan. Yang ketiga ada sistem Cinampa, inovasi pertanian terapung. Keempat ada kalender Aztec, kalender batu besar yang menggambarkan sistem waktu dan kepercayaan. Yang kelima ada seni ukir batu dan perhiasan emas, menunjukkan kemajuan budaya dan keterampilan. 6. Kata Meksiko berasal dari nama suku Meksika atau Aztec. 8. Penyebab kejatuhan peradaban Aztec. Penaklukan Spanyol pada sekitar 1519 hingga 1521 oleh Hernan Cortes. Wabah penyakitnya itu ada cacar dan kolera yang dibawa oleh bangsa Eropa untuk menghancurkan populasi. Yang berikutnya ada pemberontakan dari wilayah taklukan yang tidak puas terhadap kekuasaan Aztec. Yang berikutnya kelebihan ritual pengorbanan manusia yang menimbulkan ketakutan dan kebencian. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.